kalau berbicara tentang lingkungan itu adalah berbicara kita tentang hati kita ya. Ibaratnya ketika kita konsisten berkegiatan, konsisten melakukan hal yang berdampak, itu penghargaan itu bagi saya adalah bonus. Pagi menyapa Desa Mengening, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Desa ini terletak di utara Pulau Bali, menempuh jarak 3 jam dari Denpasar, ibu kota Provinsi Bali. Desa yang berada di ketinggian 700 meter ini merupakan tanah kelahiran seorang wanita muda, Komang Ani Sugiani, atau yang akrab disapa Ani. Ia memulai mewujudkan mimpi di sini. Ani menyadari bahwa kegiatan lingkungan tidak bisa dibangunnya sendiri. Di tahun 2020, komunitas itu menjadi sebuah yayasan bernama Yayasan Project Yoti Bali. Bagaimana kita membentuk karakter anak didik kita dari usia dini untuk peduli terhadap lingkungan. Nah, itulah kenapa saya membuat gerakan ini, karena kegiatan yang kami unggulkan di Yayasan Project Yoti Bali adalah pembelajaran gratis berbayar menggunakan sampah. Jadi anak-anak sudah diasah untuk bagaimana dia itu peduli terhadap lingkungan, pembentukan karakter sejak dini, bahwa dia harus bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Sesuai namanya, Yoti dalam bahasa Sanskerta artinya sinar atau cahaya. Yayasan Project Yoti Bali fokus pada pengolahan sampah menjadi barang bernilai ekonomis. Awalnya Ani menjalaninya sendiri. Kini, anggota aktif di Yayasan Project Yoti Bali sudah berjumlah 124 orang yang berasal dari 3 desa, yakni Desa Mengening, Desa Tajun, dan Desa Bile, Kabupaten Buleleng. Tidak hanya anggota, anak binaan Yayasan Project Yoti Bali juga terdiri dari berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari SD sampai SMA. Sri Devi Widiani atau Devi adalah salah satu anak binaan Yayasan Project Yoti Bali yang mengikuti kegiatan yayasan sejak duduk di bangku kelas 4 SD. Saat ini Devi tengah menempuh pendidikan di perguruan tinggi tingkat pertama. Paling saya ingat sih awal mulanya belajar terkait dengan pilah, olah, dan kelola sampah. Jadi di sini saya diajarin banyak hal terkait dengan sampah. Menurut Devi, sosok Ani merupakan salah satu guru terbaiknya. Devi menyebut banyak hal yang ia ingin pelajari dari sosok Ani. Bu Ani orangnya santai, jadi belajarnya itu nyaman jadinya, kayak nggak seperti guru-guru killer di sekolah gitu, nggak kayak gitu. Jadi belajarnya santai, mau ketawa, mau mengekspresikan diri bagaimanapun bebas di sini. Yang penting tidak melanggar adab. Banyak sesuatu yang bisa dipelajari dari sosok Bu Ani. Ani ingin desanya bangkit, terutama dalam hal pendidikan. Tentu ini bukan hal mudah. Fasilitas untuk yayasan selalu menjadi tembok besar untuk mewujudkan mimpinya. Gedung yang menjadi tempat kegiatan yayasan bisa dikatakan kurang begitu nyaman, serta ruangan kelas yang terbatas. Di sekolah kita tidak punya gedung ini, belum punya, jadi kegiatannya itu pembelajarannya kita minjem di sekolah. Kemudian ketika minjem di sekolah, karena kegiatan sekolah juga padat, akhirnya kita pindah ke Balai Desa. Nah, ketika Balai Desa juga tabrakan kegiatannya dengan Karang Taruna, akhirnya rumah ini digunakan. Jadi rumah ini adalah rumah pemilik pembina yayasan
bapak saya sendiri yang akan dirobohkan awalnya gedung ini. Jadi karena saya juga membutuhkan tempat untuk proses pembelajaran, jadi rumah ini tidak dirobohkan dan akhirnya dijadikan tempat pembelajaran sampai hari ini. Ia bercerita bahwa dana terbesar pertama untuk yayasan ia dapatkan dari kompetisi proyek sosial sebuah perusahaan BUMN. Karena memenangkan kompetisi itu, ia mendapatkan mesin pencacah plastik. Mesin pencacah plastik ini mampu mencacah 10 kg plastik dalam sekali pakainya. Kalau dari dana besar itu pertama kali kita dapat dari kompetisi proyek sosial kayak gitu. Dari Pertamina Foundation kita mendapatkan pendanaan sehingga dapat membeli mesin pencacah plastik. Kemudian kalau dana-dana lainnya kita dibantu oleh desa. Tidak hanya anggota, ada cukup banyak elemen yang harus Anik gandeng agar mimpi untuk meningkatkan pendidikan di desanya mewujudkan hasil. Tidak hanya relawan, tapi pemerintah desa maupun dinas tempat juga mendukung kegiatan Yayasan Project Yoti Bali. Nah, kita olah sampah itu jadi barang bermanfaat. Itu awalnya di lingkup keluarga. Kemudian saya tularkan kebiasaan saya ini ke teman-teman. Kemudian teman-teman juga sama pemikirannya dan kita ke desa-desa untuk pengelolaan sampah kayak gitu. Tidak ingin mimpinya terwujud setengah-setengah. Ia ingin Yayasan Project Yoti Bali menjadi solusi bagi desanya dalam hal pengelolaan sampah. Jadi saya orangnya suka bersih-bersih kayak gitu. Jadi dari awal kita kan memilah antara sampah organik dan anorganik seperti sampah plastik dengan daun-daunan. Kalau di rumah saya itu kan banyak daun seperti daun cengkeh. Jadi kita tidak langsung kita pilah, kita langsung bawa ke kebun. Kemudian sampah plastik ini diapakan? Apakah dibakar? Jadi kalau ibaratnya dibakar itu kan tidak baik bagi kesehatan. Nah, kita olah sampah itu jadi barang bermanfaat. Itu awalnya di lingkup keluarga. Kemudian saya tularkan kebiasaan saya ini ke teman-teman. Kemudian teman-teman juga sama pemikirannya dan kita ke desa-desa untuk pengelolaan sampah kayak gitu. Yayasan Project Yoti Bali mendapatkan badan hukumnya di tahun 2020. Peran pemerintah desa untuk mewujudkan mimpinya cukup besar. Ternyata yang kita rasakan di desa itu anak-anak terutama ya. Anak-anak tingkat SD, jadi SMP, SMA yang ikut bergelut di Yayasan Project Yoti ini dari prestasinya udah sangat membanggakan itu. Bukan hanya untuk orang tua, bagi desa juga membanggakan. Jadi banyak anak-anak yang berprestasi lahir juga dari Yayasan Project Yoti ini. Gitu. Desa Mengening tidak ada lahan untuk pembuatan tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Ia merasa hingga saat ini sampah di rumah warga akan berakhir di rumah tangga masing-masing warga. Sebenarnya masalah yang paling berat sih masalah sampah ya. Ini yayasan ini dari dulu juga sudah bergerak di masalah penanganan sampah plastik ya. Cuman kita kendalanya di desa ya bisa dibilang seperti yang tadi saya katakan itu. Kita lahan tidak punya, jadinya di sini juga masyarakat itu kan istilahnya rumahnya juga mungkin di desa ini aja yang dekat-dekat, tapi di yang jauh kan jaraknya itu jauh-jauh gitu. Jauh jadinya penanganan sampah plastik itu ya di masing-masing rumah tangga. Angga berharap nantinya Yayasan Project Yoti Bali bisa menjadi solusi tidak hanya pengelolaan sampah di Desa Mengening, tetapi juga peningkatan sumber daya manusia juga ikut terangkat dan nilai ekonomi desa turut bertambah. Dilansir dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup, di tahun 2024,
Indonesia menghasilkan lebih dari 30 juta ton timbulan sampah. Secara general, di Kabupaten Buleleng, potensi timbulan sampah di tahun 2024 lebih dari 150.000 ton. Meskipun di tahun itu angkanya jauh di bawah target, yakni lebih dari 160.000 ton. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng juga terus menggenjot pengelolaan sampah agar tidak semua masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Beberapa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, diantaranya himbauan, surat menyurat, perda juga ada, pergub juga, termasuk kita membreakdown undang-undang terkait dengan persampahan, yaitu Undang-Undang 19/2009 ya kalau tidak salah itu. Nah seperti itu, dan di breakdown kembali lewat perda, selanjutnya lewat pergub dan juga lewat perda Kabupaten Buleleng terkait dengan pengelolaan sampah berbasis sumber. Itu juga sudah kita laksanakan dengan masif ya, hampir setiap hari. Hampir setiap hari kita laksanakan dan setiap hari Jumat oleh berdasarkan arahan Bapak Bupati, kita mengadakan gebiar bersih-bersih. Dan itu sudah kita laksanakan karena kita sadari bahwasanya anak-anak sekolah, anak-anak usia dini di kedepannya mungkin 10 tahun atau mungkin lebih cepat lagi kalau kita masif bergerak bersama-sama stakeholder yang ada yang kita tadi sebutkan itu, lebih cepat akhirnya terbangun budaya untuk memilah sampah secara bijak. Putra Aryana menjelaskan, tantangan terbesar di Kabupaten Buleleng perihal sampah adalah zona nyaman masyarakat. Sebagai PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang baru bertugas beberapa bulan, ia ingin masyarakat patuh kepada kebijakan pemerintah setempat. Meskipun hati kecilnya tidak ingin kenyamanan masyarakat terusik karena sebuah kebijakan tertentu. Tantangannya mungkin keberanian kita ya. Keberanian kita yang mengambil situasi yang tidak populer, mengganggu zona nyaman mereka, zona nyaman kita, seperti itu. Ketika kita berada di zona nyaman, ditegur, diingatkan untuk memilah sampah dengan baik, itulah jadi sedikit agak ada perlawanan, itu tantangan. Tapi bagi saya itu tantangan yang luar biasa, tidak akan henti-hentinya untuk berbuat dan bermanfaat ke depannya buat masyarakat kita semua. Tidak hanya dengan pemerintah, Ani menggandeng relawan untuk mewujudkan mimpinya, mengentas kemiskinan lewat pendidikan. Ingin membentuk generasi yang unggul, karena Indonesia itu tidak butuh generasi pencaci maki, tetapi butuh generasi pencari solusi. Cita-cita Komang Ani Sugiani atau Ani untuk mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan pendidikan anak-anak di desa Mengening perlahan terwujud. Anak-anak binaan Yayasan Project Yoti Bali bisa belajar secara gratis dengan hanya menukarkan sampah. Masing-masing anak membawa sampah yang sudah dimasukkan plastik untuk dibawa ke yayasan. Ani tidak mematok sampah apa yang dibawa oleh anak-anak. Ia ingin anak-anak didiknya belajar tanggung jawab dengan sampahnya masing-masing, terutama saat di sekolah. Kalau kriteria sampah tidak ada, hanya saja sampah yang bernilai uang yang lebih mahal seperti itu, seperti kardus itu ada. Mereka sudah tahu kalau sampah ini nominalnya berapa kayak gitu. Jadi mereka tidak harus bawa sampah ini, tidak. Sampah apapun, terutama mereka wajib membawa sampah yang mereka hasilkan. Karena anak-anak SD itu kan biasanya dari Senin sampai Jumat, itu kan dia sekolah, dia pasti jajanan di sekolah. Jadi sampah mereka ya harus dipertanggungjawabkan.
Dan di hari Minggu mereka bawa ke sini kayak gitu ya. Dan di yayasan sampah itu dipilah, olah dan kelola kayak gitu. Dengan menukarkan sampah, anak-anak binaan yayasan bisa mendapatkan pelajaran tambahan di luar jam sekolah mereka. Mata pelajarannya pun beragam, mulai dari matematika, bahasa Inggris, hingga pendidikan karakter. Salah satu anak binaan Yayasan Project Yoti Bali adalah Kadek Dea Presilia atau yang akrab disapa Dea. Dia senang bisa belajar di Yayasan Project Yoti Bali. Dea dan teman sebayanya belajar matematika bersama para relawan. Menurut Dea dan teman-temannya, Ani dan para relawan mampu mengajari anak binaan dengan sangat sabar dan telaten. Belajar matematika. Kenapa tuh? Karena seru, bisa menghitung dan bisa membaca. Yang paling disuka guru yang di sini siapa dia kira-kira? Bu Ani, Kenapa tuh? karena dia baik, Bu Ani kayak gimana sih dia orangnya? baik, mau ngajar, mau menjelaskan kalau dia gak ngerti. Tidak hanya berdampak positif pada anak binaan, orang tua dari anak binaan pun juga merasa terbantu dengan adanya pembelajaran gratis. Made Supatmi, orang tua dari Ketut Yulia Mandalika, salah satu orang tua anak binaan Yayasan Project Yoti Bali yang merasa terbantu. Anaknya Yulia mengalami keterlambatan. Sejak masuk sekolah dasar, dia diikutkan kegiatan Yayasan Project Yoti Bali. Made Supatmi merasa anaknya jauh lebih cepat menangkap dan memahami kemampuannya di sekolah. Pengaruhnya sangat besar sih, kalau di sekolah aja dia belum bisa gini menerima, paham, pokoknya pemahamannya tuh kurang banget dia. Dia les di sini, dia kan seminggu sekali, jadinya lebih cepat lah pemahamannya. Selain pembelajaran gratis, anak binaan Yayasan Project Yoti Bali juga diajarkan cara mengolah sampah agar bernilai ekonomis. Anak-anak diajarkan membuat ekobrik, salah satu metode daur ulang sampah yang kreatif yang bertujuan mengurangi limbah plastik. Plastik-plastik yang sudah dicacah dimasukkan ke dalam botol plastik. Anak-anak diajarkan perlahan untuk memasukkan plastik ke dalam botol. Jika sudah berisi penuh cacahan plastik, botol direkatkan dan nantinya akan menjadi sofa yang dapat dijual dan bernilai tinggi. Ani bercerita sering mengikuti workshop atau pelatihan pengolahan sampah agar sampah dapat diolah secara maksimal. Kemudian untuk sampah anorganiknya, sampah plastiknya kita sudah banyak pengelolaan jadi ekobrik. Ekobrik itu bisa dijadikan set sofa, kemudian kursi, meja, kemudian kebun, pembatas ruangan, ada bantal alas duduk dari plastik, kemudian ada oplas art yang bisa dijual kayak gitu. Tidak hanya sekedar pengelolaan sampah saja, tetapi jadi kerajinan yang bisa bernilai ekonomis kayak gitu. Saya suka belajar, saya mengikuti beberapa kegiatan workshop, jadi setiap kegiatan kita harus memiliki kegiatan ciri khas tersendiri atau berinovasi. Nah biasanya kalau orang hanya membuat ekobrik, saya ikut trainer ekobrik, itu hanya membuat kursi seperti yang saya duduki hari ini kayak gitu. Cuman kita berinovasi menjadi sofa, set sofa kayak gitu. Guru atau mentor yang membantu anak-anak binaan yayasan belajar sebagian besar dari para relawan. Kadek Reka Budiriantini atau yang akrab disapa Reka sudah menjadi relawan sejak tahun 2023. Reka ingin mengikuti jejak dosennya, Komang Ani Sugiani, untuk menjadi pionir berkegiatan lingkungan. Selain kuliah, Reka mengisi waktunya berkegiatan di Yayasan Project Yoti Bali. Ia mengajar bahasa Inggris di kelas. Pertama kan kenapa sih saya tertarik gitu ya, kayak pertama dengar cerita nih dari dosen saya, Bu Anik sendiri, kalau misalnya dia tuh punya yayasan. Dan saya tuh emang suka banget sama anak-anak Kak, jadi saya tuh suka ngajar di sini gitu. Jadi ketertarikan saya itu karena anak-anak sih Kak, karena saya juga pengen mencari ilmu dan juga pengalaman yang Reka mengaku cukup kesulitan mengajar anak-anak di kelas. Namun,
Ia merasa anak-anak binaan Yayasan Project Yoti Bali memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis. Kendati demikian, ia selalu antusias mengajar di sini. Itu yang mungkin yang jadi PR buat saya, tapi anak-anak di sini tuh cenderung dia tuh critical thinking dia, Kak. Dia sering menanyakan hal-hal yang mungkin orang lain itu bosan buat nanya itu, tapi pertanyaan-pertanyaan mereka tuh lumayan berbobot. Jadi itu hal menariknya kalau saya mengajar gitu. Selain Reka, relawan lain juga ada yang bergabung berkegiatan di Yayasan Project Yoti Bali. Nafa Kamatul Maziah atau yang akrab disapa Nafa, ia juga bergabung menjadi relawan sejak tahun 2023. Selain mengajar, ia sering mengikuti kegiatan Yayasan Project Yoti Bali. Ia merasa banyak ilmu yang ia dapatkan ketika di sini. Kayak belajar buat gini ekobrik, ekoenzim, yang kayak gitu-gitu sih Kak. Sekitar 3 bulan sih Kak di sini. Kayak belajar dari kayak gini, yang beginiin sampahnya buat kayak biar padat, bener-bener padat bisa dipakai. Kegiatan pengolahan sampah tidak berhenti sampai di sini. Yayasan Project Yoti Bali juga mengelola sampah organik menjadi ekoenzim yang dapat diubah menjadi sabun. Proses pembuatannya pun cukup sederhana, namun butuh ketelitian dan kesabaran. Hasil sabun ekoenzim dapat dijual mulai Rp10.000 per botolnya. Kalau di sini kita gunakan untuk ngepel, kemudian pupuk, kemudian juga untuk disinfektan juga. Dan terutama kalau di Yayasan Project Yoti Bali yang memang ada nilai ekonomisnya adalah membuat sabun dari ekoenzim. Baik itu sabun cair dan sabun padat. Biasanya sabun padat itu kita gunakan souvenir pernikahan dan sabun cairnya kita pakai cuci baju kayak gitu. Jadi semua yang kita buat itu bermuaranya adalah untuk kebutuhan sehari-hari kayak gitu. Berkat kegigihannya menjadi agen perubahan lingkungan di tanah kelahirannya, Komang Ani Sugiani mendapatkan penghargaan tertinggi dari Kementerian Lingkungan Hidup, yakni Kalpataru. Ia memenangkan kategori perintis lingkungan tahun 2024 lalu. Tidak hanya itu, banyak prestasi lainnya yang ia raih untuk potensi pelestarian lingkungan. Ibaratnya ketika kita konsisten berkegiatan, konsisten melakukan hal yang berdampak, itu penghargaan itu bagi saya adalah bonus. Ketika kita memang benar-benar konsisten dan berkelanjutan, ya penghargaan ya udah pasti terjadi, karena penghargaan Kalpataru ini kan penghargaan tertinggi di Kementerian Lingkungan Hidup gitu, yang tidak sembarangan orang mendapatkan itu. Cita-cita Ani memang masih jauh dari selesai. Mimpi besarnya adalah membuat sekolah gratis bagi anak tidak mampu di desanya. Ia ingin anak-anak mendapatkan pendidikan tinggi-tingginya agar kelak dapat mencapai cita-cita mereka. Sebenarnya ada harapan yang belum terwujud sampai hari ini. Saya bisa mendirikan gedung sekolah yang layak untuk sekolah gratis. Karena saya sudah punya sketsa gedungnya, itu namanya Jyoti School, School for All. Jadi di mana sekolah ini adalah sekolah gratis. Bahkan ketika saya presentasi ya Mbak yang ngomongin sekolah gratis, semua pada manyum, masa iya ada sekolah gratis. Itu katanya bullshit. Tetapi ketika saya menerangkan secara detail maksudnya saya mendirikan sekolah gratis, memang yang sekolah di sini adalah masyarakat yang kurang mampu, itu prioritas kami. Kemudian siswanya memang tidak membayar pembelajarannya atau SPP-nya, tidak. Tetapi yayasan yang mencarikan mereka kakak asuh, orang tua asuh atau sponsor yang biayai dia di sekolah ini kayak gitu. Karena di luaran sana banyak ada yang mau jadi kakak asuh yang mau membiayai sekolahnya. Komang Ani Sugiani berpesan bahwa pendidikan anak adalah pondasi masa depan. Ia berharap semua orang bisa saling menolong tanpa harus menjadi kaya terlebih dahulu. Kebaikan sederhana bisa kita lakukan hari ini, bisa menjadi cahaya bagi generasi masa depan. Karena Indonesia itu tidak butuh generasi pencaci maki, tetapi butuh generasi pencari solusi. Jadi solusi untuk
menumbuhkan generasi yang seperti itu ya harus dididik sedini mungkin. Kalau misalnya sampah jadi polusi, bagaimana kalau sampah kita jadi solusi? Itulah tagline-nya adalah dari polusi jadi solusi, kemudian dari sampah jadi berkah.